Hai, good morning students. How are you today? I hope all of you are doing good ya. Nah, hari ini kita akan belajar holiday. Maksudnya bagaimana mau belajar liburan? Bukan, kita akan mencoba belajar untuk mengenal kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan selama liburan atau holiday. Tetapi dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kalian buka dulu LPS kalian halaman 16. Di situ ada beberapa contoh kegiatan yang biasa dilakukan selama liburan. Misalnya go to the zoo. Yang kedua ada go to the temple. Yang ketiga ada go to the beach. Yang keempat adalah visit grandmother atau grandfather boleh. Ini bisa visit siapa saja, mengunjungi siapa saja, paman juga boleh, bibi juga boleh, tergantung. Nah, yang kelima adalah climb the mountain, fishing, swimming, camping ground, go to Bali, watch television, visiting beauty consultant, play badminton, play football, play basketball. Nah, ini bisa juga olahraga ya, ketika kalian liburan kalian memanfaatkan waktu untuk olahraga. Play tennis, help mother, shopping, go cycling, playing game, dan yang terakhir ada clean the room. Itu biasa kalian lakukan atau mungkin kalian melakukan semuanya, bisa jadi. Nah, tetapi hari ini kita belajarnya adalah tentang mengungkapkan beberapa kegiatan liburan itu ke dalam dua bentuk waktu. Misalnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Nah, yang pertama kita mengungkapkan liburan itu bisa menggunakan simple past tense. Kalau simple past tense itu kita gunakan untuk menceritakan kegiatan liburan kita yang sudah kita lewati atau yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua ada menggunakan simple future tense. Itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengungkapkan rencana liburan kita. Jadi bedanya apa simple past tense dan juga simple future tense adalah simple past tense itu digunakan untuk mengungkapkan kegiatan liburan kalian yang sudah kalian lewati atau yang sudah kalian jalani dan lakukan. Tetapi kalau simple future tense digunakan untuk mengungkapkan rencana liburan kalian. Berarti bagaimana artinya? Dia belum dilaksanakan, belum terlaksana, masih dalam tahap rencana. Nah, kita belajar tentang itu untuk hari ini. Dan kenapa sih kita harus belajar tentang itu? Biar kalian bisa tahu dan mengungkapkan kegiatan liburan kalian itu. Oh, menggunakan ini ketika sudah dilakukan. Oh, menggunakan future tense misalnya ketika itu masih baru rencana. Nah, sekarang Bu Dati menjelaskan yang pertama dulu adalah simple past tense, yaitu digunakan untuk kegiatan yang sudah dilakukan. Berarti tuliskan di sini juga seperti itu. Jadi rencana liburan kalian, itu kegiatan liburan kalian itu sudah kalian lewati dan kalian menceritakan ke teman kalian. Kalian menggunakan past tense. Paham ya sampai sini? Jadi past tense hanya digunakan untuk kegiatan liburan yang sudah kalian lewati saja. Nah, dalam pengungkapan past tense atau kegiatan yang sudah dilakukan ada beberapa bentuk waktu yang dipakai. Nah, kalau past tense itu kan berarti sudah dilalui atau sudah berlalu. Jadi bentuk waktunya misalnya ada yang pertama ada yesterday. Yesterday adalah kemarin. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Kalau misalnya to-nya kita ganti 3, 4, 5, 6, bisa enggak? Bisa, tergantung kegiatan itu kalian melakukan berapa hari yang lalu. Kemudian ada a week ago. A week ago itu maksudnya adalah seminggu yang lalu. A month ago. A month ago adalah sebulan yang lalu. Kemudian last night. Last night itu artinya tadi malam. Last Sunday. Last Sunday adalah minggu kemarin atau minggu lalu. Kalau Sunday-nya diganti dengan hari lain bisa tidak? Bisa. Mau diganti Friday juga boleh, Saturday juga boleh, terserah kalian sesuai dengan kegiatan yang sudah kalian jalani itu. Kemudian adalah last week. Last week adalah minggu lalu. Bedanya apa? Menggunakan last dan juga ago. Kalau last week itu adalah minggu lalu, tetapi kalau a week ago adalah seminggu yang lalu. Jadi bedanya itu saja ya. Kemudian last month adalah bulan lalu. Last year adalah tahun lalu. Jadi perbedaannya hanya seperti itu tadi, tetapi mereka artinya sama, yaitu yang sudah berlalu atau yang sudah dijalani. Nah, kemudian dalam pengungkapan simple past tense itu kita mengenal ada 3 kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan juga tanya.
Nah, Bu Guru akan jelaskan dulu satu-satu ya. Untuk kalimat positifnya, kalau dalam past tense itu kita harus menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Ini bisa kalian temui biasanya di kamus bagian tengah-tengah itu kalian bisa temui cara mengungkapkan atau cara melihat kata yang kata kerja bentuk pertama menjadi kata kerja bentuk kedua. Nah, kalian siapkan kamus di rumah supaya kalian tahu, oh ini toh. Misalnya play menjadi play, kita tambahin ed di belakangnya. Nah, contohnya seperti itu. Kalian bisa buka-buka sendiri di kamus, biasanya ada di bagian tengahnya. Yuk langsung. Ada subjek, kemudian kata kerja bentuk kedua, objek dan komplement. Komplement itu adalah pelengkap. Biasanya ini diisi dengan keterangan waktu. Nah, langsung ke contoh ya. Contohnya Bu Guru memiliki they played football yesterday. Nah, di sini they adalah subjeknya, play itu adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, play itu dari kata apa sih? Play itu dari kata play. Tetapi ketika dia ditambahi ed seperti ini atau sudah berubah menjadi kata kerja bentuk kedua, artinya apa? Kegiatan ini sudah dilakukan atau sudah terjadi di masa yang lalu atau kemarin-kemarinnya. Terus football adalah objeknya. Yesterday ini kalimat pelengkap. Kata pelengkapnya maksudnya apa tadi Bu Guru sudah menjelaskan, biasanya diisi dengan keterangan waktu. Nah, ini termasuk keterangan waktu yesterday. Yesterday tadi apa? Kemarin. Nah, jadi ciri-cirinya untuk mengungkapkan kegiatan yang sudah berlalu yaitu kalian sebutkan keterangan waktunya, bisa saja yesterday, 2 days ago dan lain sebagainya yang sudah dikumpulkan di sebelah sana ya. Nah, kita langsung ke kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya kita menggunakan subjek diikuti did not. Bu, kenapa menggunakan did not? Ingat ya, kalau kalimat negatif itu kita tidak bisa langsung seperti ini. Subjek diikuti not, kemudian kata kerjanya, objek dan kata pelengkapnya. Bukan seperti itu. Dia memiliki aturannya sendiri ya. Ingat, kalau kalimat negatif itu pasti kalimat yang memiliki kata-kata not. Itu termasuk kalimat negatif. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda. Ketika kalian mau menyebutkan kalimat negatif, di sini ada subjek diikuti did not dan lihat kata kerjanya. Kata kerjanya kembali lagi ke bentuk pertama menggunakan verb one. Jadi menggunakan kata kerja bentuk pertama, tidak seperti yang tadi kata kerja bentuk kedua. Bagaimana kok seperti itu? Karena di sini sudah ada did ini loh. Did ini menunjukkan itu lampau. Jadi ketika sudah ada did, kalian tidak perlu mengubah kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk kedua. Ubahlah menjadi kata kerja bentuk pertama. Dan selebihnya sama seperti yang di atas, objek dan komplement. Jadi nanti seperti ini. Misalnya tadi kan ada kalimat they played football yesterday, ya kan? Jadi kita ubah dulu menjadi kalimat negatif. Jadi bagaimana? They did not. Jangan lupa karena ini kalimat negatif kita menggunakan did not. Lalu play itu dari ini tadi play, ya kan? Play itu tadi kan dari kata kerja bentuk pertamanya play. Nah, kita kembalikan lagi menjadi play. Ingat ya, karena sudah ada did di sini, kalian tidak perlu menambahi ed seperti ini. Tidak perlu, ya. Malah salah. Jadi ketika sudah ada did, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama. Sampai sini paham ya? Nah, yuk langsung ke kalimat tanyanya. Kalau kalimat tanyanya sedikit berbeda. Kalau tadi kalimat positif dan negatifnya itu subjeknya dulu, tetapi kalau kalimat tanyanya did-nya dulu baru subjek. Lah, kenapa kok not-nya hilang? Ingat ya, not itu hanya untuk kalimat negatif. Kalau ini adalah kalimat tanya. Jadi kita tidak perlu menggunakan not. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah did kita pakai dulu di depan, kemudian diikuti subjek, kemudian verb one. Kenapa kok verb one bukan verb two tadi? Kenapa kok menggunakan kata kerja bentuk pertama bukan kata kerja bentuk kedua? Kenapa juga? Betul, karena sudah ada kata did di sini. Ingat ya, kalau sudah ada did, kata kerjanya semuanya bentuk pertama, tidak perlu kalian ubah menjadi bentuk kedua. Kemudian objek, komplement, dan ingat harus ada tanda tanyanya. Nah, yuk kita ubah yuk.
ini menjadi kalimat tanya. Did they? Did dulu, ya kan? Kemudian subjeknya adalah they, kemudian play adalah verb one-nya atau kata kerja bentuk pertama, kemudian yang belakangnya adalah football ini objeknya, yesterday adalah komplement atau kita bisa isi dengan keterangan waktu. Jangan lupa ada tanda tanyanya. Sampai sini kalian bingung atau tidak? Nah, sekarang dibuka buku kalian, LKS kalian halaman 17. Di situ yang bagian A, kegiatan yang telah dilakukan. Nah, itu ada questionnya seperti ini. What did you do last holiday? Nah, jawabannya adalah I watch television. Di situ kalian bisa lihat, di situ menggunakan did juga untuk pertanyaannya. Bu, kenapa kok ditambahin what? Nah, itu tidak apa-apa, digunakan untuk menanyakan informasi. What itu artinya adalah apa. Kata apa itu sendiri digunakan untuk menanyakan informasi. Jadi ketika kalian mau menanyakan, Bu, misalnya kalau di depan did ditambahi dengan when gitu bisa nggak? When artinya adalah kapan. Misalnya gini, Bu Guru memiliki beberapa, contohnya seperti ini kalimatnya. When did you play football? Ini bisa nggak? Kira-kira when did you play football? Bisa tidak? Bisa saja, karena apa? When di sini itu untuk menanyakan waktu. Kapan? When artinya adalah kapan. Berarti boleh Bu, misalnya tanyanya when did you play football, seperti itu. Tidak hanya seperti ini. Boleh. Kalau ini did they play football yesterday artinya apa? Apakah mereka bermain sepak bola kemarin? Jawabannya adalah ya atau tidak. Jadi ketika kalian menemukan soal seperti ini, menemukan soal did they play football yesterday, itu jawabannya kalau enggak iya ya tidak. Hanya ada dua itu. Tetapi ketika kalian tambahi dengan misalnya when atau what atau yang lainnya, kata tanya yang lainnya, itu jawabannya macam-macam. Kalau misalnya what tadi apa kan? What misalnya di LKS kalian tadi, what did you do last holiday? Nah, misalnya seperti itu. Kamu ngapain aja? Apa yang kamu lakukan saat liburan kemarin? Nah, jawabannya tidak hanya ya atau tidak, tetapi kan pasti akan menjelaskan dari pertanyaan itu. Misalnya I watch television, seperti yang ada di contoh LKS. Nah, misalnya ini tadi juga when did you play football? Kapan kamu bermain sepak bola? Jawabannya kan bisa macam-macam, kemarin, bisa 2 hari yang lalu, seperti itu. Nah, sekarang kalian pahami dulu, kalian baca-baca dulu, dan kalian jika masih bingung, kalian bisa putar kembali yang bagian simple past tense. Sekarang kita persiapan untuk yang future tense. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengingat kembali. Sebenarnya kemarin Guru sudah mengingatkan kalian lewat plan. Kita menggunakan simple future untuk mengungkapkan rencana. Waktu itu seperti itu ya materinya. Dan hari ini, nah ini juga sama rencana, tetapi bedanya apa? Rencana liburan. Caranya masih sama seperti dulu. Nah, Guru sedikit mengingatkan saja kalau kita menggunakan future tense itu digunakan untuk ketika kalian mau mengungkapkan kejadiannya itu belum terjadi, masih berupa rencana ya. Bedanya dengan past tense adalah tadi kalau past tense itu digunakan untuk yang sudah dilakukan atau yang sudah terlewati kegiatannya. Kalau yang future tense belum sama sekali dan masih rencananya. Yuk kita ingat-ingat kembali karena ini sudah pernah. Nah, ada 3 kalimat seperti tadi, yaitu positif, negatif, dan juga tanya. Nah, Guru mulai dari yang positif dulu. Subjek diikuti dengan will. Jadi ketika kalian mau mengerjakan tentang future tense atau membedakan apa sih bedanya future tense sama past tense, ingat kalau future tense itu dia menggunakan will. Nah, ketika ada kata-kata will itu berarti kegiatannya belum terlaksana atau masih dalam tahap rencana ya. Kalau past tense tadi ciri-cirinya adalah menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini kita menggunakan will kemudian diikuti dengan
verb satu atau kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti dengan objek sama seperti tadi. Bedanya hanya di sini, will dan verb satu atau verb one ya. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk pertama saja. Nah, untuk keterangan waktunya kita bisa menggunakan tomorrow. Tomorrow apa tomorrow? Tomorrow artinya adalah besok. Next day itu artinya sama dengan tomorrow, hampir sama. Bisa diartikan juga dengan hari berikutnya, ya sama saja, besok intinya seperti itu. Next week yaitu minggu berikutnya atau minggu depan. Next month bulan depan atau bulan berikutnya. Dan next year tahun berikutnya atau tahun depan, sama ya. Kita bisa menggunakan contohnya seperti ini. Jadi ketika kalian mau membuat, ya ini kita bisa menggunakan keterangan waktunya. Nah, Bu Guru memiliki contoh kalimatnya itu Ranti will go to Bali tomorrow. Ranti di sini sebagai apa? Subjeknya. Kemudian diikuti will. Nah, will ini menunjukkan bahwa kegiatan ini belum terjadi. Will itu artinya apa toh? Will itu artinya akan. Jadi ketika diterjemahkan Ranti akan go. Go itu apa? Go. Go itu pergi. Go to Bali, pergi ke Bali tomorrow. Tomorrow itu apa? Besok. Nah, berarti kegiatan ini belum dilakukan. Jadi diingat-ingat, will itu artinya adalah akan, dan itu menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum sama sekali berjalan, ya. Kemudian kalimat negatifnya, ingat kalau kalimat negatif guru selalu bilang ketika mengajarkan kalian tentang bentuk waktu adalah kalimat yang menggunakan not. Jadi bagaimana Bu? Ya sudah, kita tambahkan not di belakang will. Jadi seperti ini. Subjek kita ikuti dengan will not. Kemudian kata kerjanya tetap. Kata kerjanya yang kita pakai dalam future tense itu adalah kata kerja bentuk pertama saja, ya. Kemudian diikuti dengan objek dan kalimat kata pelengkapnya. Jadi misalnya ini tadi diubah menjadi kalimat negatif menjadi seperti ini. Ranti will not go to Bali. Tidak ada perubahan yang seperti tadi, menggunakan kata kerjanya masih sama, kata kerja bentuk pertama semua, dari kalimat positif, negatif dan kalimat tanyanya semuanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Yang membedakan adalah ketika kalian menggunakan kalimat negatif, tambahkanlah not setelah will, ya. Jadi kalian menambahkan notnya itu setelah will. Paham sampai sini? Kemudian kita beralih ke sini. Contoh menggunakan kalimat tanya. Sama seperti tadi past tense, kita menggunakan did not dan juga did ya tadi. Nah, sama, will-nya kita pakai dulu di depan. Sama kan seperti yang past tense tadi, cuma bedanya kita tidak menggunakan not lagi karena ini kalimat tanya. Will Ranti go to Bali tomorrow? Hanya seperti itu. Will-nya dulu baru subjeknya. Bu, kalau misalnya di LKS itu kan kita menggunakan ini Bu, kalimat atau kata tanya yang lain seperti tadi di simple past tense juga sama, kita menggunakan when atau menggunakan would, itu bisa nggak Bu? Bisa. Perlu kalian tahu seperti tadi Bu Guru contohkan, ketika kalian menemukan kata-kata seperti ini, menemukan kalimat seperti ini, will Ranti go to Bali tomorrow, kita menggunakan will saja tanpa diikuti kata tanya yang lainnya seperti what, when atau who atau why. Nah, itu jawabannya kalau cuma misalnya loh ya, kalian menemukan seperti ini, will Ranti go to Bali tomorrow? Akankah Ranti pergi ke Bali besok? Jawabannya kalau tidak iya ya tidak. Jadi jawabannya cuma ada dua, yes or no. Tetapi ketika kalian tambahkan menggunakan what, misalnya what will Ranti do tomorrow? Apa yang akan Ranti lakukan besok? Nah, what itu artinya kan apa? Apa itu digunakan untuk mencari informasi. Jadi jawabannya nanti tidak mungkin hanya yes or no, ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada tambahan kata tanyanya, cuma seperti ini atau tadi hanya did saja, jawabannya itu hanya dua. Kalau tidak iya ya tidak, kalau tidak yes ya no. Maksudnya seperti itu. Nah, sampai sini paham? Kalau belum paham silahkan diulang lagi supaya kalian lebih paham tentang past tense dan future tense. Dan ingat, past tense itu digunakan untuk
kegiatan yang sudah berlalu atau kegiatan yang sudah kalian lakukan. Kalau future tense itu mengungkapkan rencana, berarti kegiatan tersebut belum dilakukan. Untuk kata kuncinya, past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalian bisa pelajari itu, kalian bisa cari tahu kata kerja bentuk kedua itu yang bagaimana. Siapkan kamus kalian, buka di halaman tengahnya itu biasanya ada. Kemudian kalau ciri-ciri dari future tense atau kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana adalah menggunakan will. Will itu sendiri artinya adalah akan, ya. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian. Guru akan memberikan tugas untuk kalian hari ini. Nah, untuk tugasnya Bu Guru sudah siapkan 5 soal yang dari papan tulis. Kalian nanti kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian kalian mencoba untuk mentranslatekan ke bahasa Inggris menggunakan simple past atau simple future sesuai dengan soal yang Bu Guru sudah siapkan. Misalnya nomor 1 ya. Bu Guru bacakan, Vina membantu ibunya tadi malam. Nah, ini kira-kira menggunakan past tense atau future tense. Kalian harus tahu bentuk waktunya. Bentuk waktunya adalah tadi malam, ya. Yang kedua, Ali akan bermain basket minggu depan. Nah, kalian harus tahu bentuk waktunya minggu depan. Jadi ketika kalian mau mengerjakan, biar kalian tidak bingung, kalian harus tahu dulu itu kegiatannya dilakukan kapan. Jadi kalian bisa menentukan itu menggunakan past tense atau future tense, ya. Yang ketiga, mereka pergi ke kebun binatang minggu lalu. Ya, minggu lalu. Berarti past tense atau future? Yang keempat, Tika tidak pergi ke pantai minggu lalu. Nah, ini menggunakan menggunakan kata tidak. Tidak itu berarti adalah kalimat negatif. Kita harus menggunakan not, ya. Diingat-ingat, ini tadi minggu lalu. Minggu lalu berarti kita menggunakan apa? Past atau future? Nah, sekarang yang nomor 5, ayahku akan pergi ke Jakarta besok. Nah, bentuk waktunya adalah besok. Berarti kita menggunakan apa? Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian dan kalian translate, tulis dulu soalnya, baru di bawahnya adalah jawabannya. Selamat mengerjakan di rumah. Good luck.